Mat, Apa tuh? tadi rekosistem kayaknya kan udah bagus banget. Aku langsung bikin ide nih. Supaya usaha kita juga bisa masuk ke batch 2. Iya, tapi Punya daun dan air putih. iya, tapi Iya kan? tapi saya mau ada keluh kesah nih soal startup nih. Kenapa? Startup itu kan artinya adalah usaha yang baru dirintis. Betul. Tidak peduli muda, tidak peduli tua, dia baru dirintis itu namanya startup. Kalau dia udah 10 tahun itu udah bukan startup dong. Udah Tapi hilang di itu. Indonesia itu mau pokoknya digital dibilang startup semua gitu. Isinya pokoknya anak muda juga gitu. Startup semuanya. Iya, belum tapi tentu. ada satu Kak, ada satu perusahaan yang dari dulu dia udah dirintis lama, tapi sampai sekarang kita masih bisa menyebut dia startup, baru dirintis. Apa? PT SMK. PT SMK gitu ya. Iya, ini baru dirintis terus nih, nggak jadi-jadi nih. Karena nggak selesai belum ini Iya, ya. Belum terus ini juga kan anak-anak muda Kak. Anak-anak muda yang ini 3 orang ini kan, anak muda juga gitu. Saya berharap sih ini Mas Adrian, Mas Ernest, Mas Radium itu memang tujuan bikin usaha ini rintisan. untuk membuka lapangan pekerjaan, Nah. bukan untuk mencari posisi di staf sus milenial. Oh gitu. Saya tahu nih arahnya kemana Iya, nih. Ya, siapa tahu ini akan tujuannya, ini rekosistem mau bikin sampo-sampo, wah dipanggil bagus. pakai baju putih jadi staf sus Beda milenial, habis lagi itu jadi dapat tujuannya. proyek kan. Mudah-mudahan enggak. Iya. Tapi bukan nyari itu lah ya. Tapi kan ini Kak, ini Kenapa? anak-anak muda banyak gitu kan. Sebenarnya saya nggak tahu ya, kenapa ya anak-anak muda itu lebih banyak memilih di startup ya. Karena Coba kita mungkin lihat. jam kerjanya kan lebih fleksibel. Nah kalau tadi kan Alasannya ekosistem. banyak nih, ada alasan macam-macam. Coba kita lihat. Di startup karena kalau di formal kan harus pakaian rapih tuh. Di startup companies, menurut saya akan mendapatkan lebih banyak pengalaman baru dan juga lingkungan pekerjaan yang lebih muda atau lebih banyak anak mudanya. Kalau gue lebih milih kerja di startup karena yang pertama jamnya itu bebas, yang penting kerjaan selesai. Yang kedua pakaiannya juga bisa kasual. Kalau gue sih lebih milih perusahaan startup ya, soalnya gini, kalau perusahaan startup itu waktunya fleksibel dan di perusahaan startup juga kita bisa kayak milih pekerjaan apa sih yang pengen kita kerjakan di perusahaan itu, jadi kan sesuai passion. Saya lebih kerja yang lebih formal ya, soalnya saya suka hal-hal yang stabil. Terus juga memang kalau kerja di formal kan penghasilannya juga tetap. Startup, soalnya gue bukan yang morning person ya. Pertama, abis itu masih bisa mengeluarkan ide-ide gila kalau di startup karena dia masih baru banget. Gue sendiri lebih milih buat kerja di korporat karena selain jamnya yang udah ditentukan dan gak bakal overtime, tentu korporat juga punya fasilitas-fasilitas seperti fasilitas olahraga yang bisa membuat karyawan menghilangkan jenuh setelah mereka selesai bekerja. Aku sih lebih pilih startup karena menurut aku pekerjaan di startup itu tuh lebih challenging dan lingkungannya juga lebih santai, lebih fun, dan lebih kekinian. Nah itu Kak, alasan-alasannya Ternyata startup banyak kerja ya. lebih ringan, pengen inovasi. Padahal semuanya pengen gaji yang besar. Ujung-ujungnya duit gitu ya, ujung-ujungnya uang. Tapi mudah-mudahan yang ini kan membuka lapangan pekerjaan. Kalau tadi rekosistem bagus, peduli lingkungan. Sekarang kita tanya coba, kalau tadi rekosistem sekarang ke scooters dulu ya. Iya. Scooters dengan Mas Radium Ikono. Boleh cerita dong singkat aja seperti apa sih ini maksudnya? Ya, makasih Bang Mamat, Mas Cynthia. Jadi Scooters ini startup yang bantuin orang untuk kuliah ke luar negeri. Mahal gitu aja dong. tuh, simple tuh. Iya kali kalau Bang Mamat pengen barangkali lanjut lagi gitu kan, kesambet lanjutin dokter gigi S2 ke Perancis gitu ya. Kita bisa bantuin tuh, harga khusus deh. Tapi bantuinnya seperti apa maksudnya? Apakah dibantu dananya atau cuma dibantu masuk ke universitas atau sejauh mana tuh Mas Radium? Ya. Jadi kan gini, proses menuju keterima bisa kuliah di luar kan panjang ya, Mas Mbak ya. Ngurusin TOEFL, harus ikut tes SAT, GRE, GMAT, dan lain sebagainya lah. Bikin esai, interview, dan seterusnya. Itu banyak yang akhirnya kepentok di situ gitu. Jadi awalnya saya ngelihat potensi dan sebenarnya minat anak-anak Indonesia untuk keluar dan merasakan aura internasionalisasi itu besar sekali. Tapi pada jiper duluan, pada takut duluan. Nah disitulah Scooters hadir.
ngasih tadi bimbingan training tadi sampai akhirnya bisa berangkat. So far sih kita jadi sudah ratusan yang kita bantuin ya, sampai ke 27 negara yang lolos ya, sampai sejauh ini 2 tahun berjalan lah gitu. Tapi di masa pandemi begini gimana dong Mas Radium? Ya, dan menariknya itu, jadi banyak yang nanya begitu, ternyata pertama dari sisi demand tuh nggak turun. Jadi minat orang Indonesia untuk keluar negeri itu ternyata tetap militan gitu ya. Ini ya mungkin dia baru berangkat tuh banyak yang kayak merencanakan nanti masih 2022, masih 2023 gitu ya. Di sisi lain kampus-kampus luar tuh ternyata masih menerima gitu ya. Ada yang udah dibolehin berangkat. Beberapa negara kayak Korea, Irlandia, Hungary, UK itu udah buka dan siswa bimbingan kita ada yang udah berangkat ke sana ya, baik itu yang S1 lulusan SMA ataupun yang S2 ataupun S3 gitu. Oke, jadi ini bergerak di bidang pendidikan, membantu mahasiswa yang mau jadi mahasiswa di luar negeri ya. Nanti saya kasih proposal ya Pak. Siap. Karena ini Bang Mamat, kita banyak loh. Ternyata saya cek tadi barusan nanya ya, bimbingan kita yang anak Papua berapa banyak? Ada 7 loh anak Iya, Papua. karena itu pakai dana otsus. Ada program itu di otsus maksudnya. Iya, untuk pendidikan ya. Untuk pendidikan. Jadi banyak yang di Jerman, yang di mana-mana itu banyak anak-anak Papua. Bang Adrian, PTSSC nih, apa nih latar belakang perusahaan ini? Siap Bang Mamat, Mbak Cynthia, terima kasih waktunya. Jadi PTSSC ini kita memberikan solusi integrated supply chain management untuk ngebantuin teman-teman UKM ini bisa tumbuh gitu. Jadi kita bisa bilang kita ini supply chain partnernya para pelaku industri UMKM di industri kreatif. Kenapa sih kita hadir? Karena kita ngelihat sebenarnya ada tantangan yang luar biasa bagi teman-teman IKM kita untuk bisa tumbuh karena memiliki kendala dari sisi akses biasanya. IKM itu ataupun UKM sulit biasa ngedapetin akses raw material suppliernya ada di mana, aktivitas produksinya di mana, kemudian bagaimana manage logistik aktivitasnya juga gitu. Kemudian juga biasanya karena mereka itu scale-nya itu kecil-kecil, akhirnya nggak bisa memiliki cost yang kompetitif gitu kalau harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar. Jadi kita saat ini nge-develop sebuah supply chain platform yang terintegrasi sehingga UKM ini bisa kita bantuin mulai dari mereka mengelola operasionalnya itu, mulai dari pengadaan bahan bakunya seperti apa, produksinya gimana, dan ngebantu aktivitas logistik juga. Gitu. Saat ini udah sekitar lebih dari 1.000 UKM yang berada dalam ekosistem kita, dan melalui kolaborasi semacam ini gitu ya, UKM-UKM kita ini akhirnya bisa menjadi lebih efisien dan menurunkan ongkos produksi dan logistiknya lebih dari 15-20% gitu untuk bisa compete di market. Saya mau ke Bang Ernest nih, Bang, tantangan rekosistem ini sementara ini sejauh ini apa, dan apakah tantangan itu awal-awal bisa diatasi ketika masuk di startup studio itu? Kalau bicara masalah sampah, pasti tantangannya ngedevelop produknya mana yang paling tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Karena kan banyak ya, masalah sampah tuh ada masalah pemilahan, masalah pengumpulan, transportasi, sampai pengolahan. Nah sebenarnya dengan bergabung dalam startup studio, yang tadinya kita fokusnya tuh lebar banget, banyak yang diurusin, kita jadi bisa lebih fokus untuk mencari mana yang paling relevan untuk bisa dimasukin tahap-tahap awal. Karena kan bicara startup, sumber daya pasti terbatas ya, modal terbatas jumlahnya, jadi kita nggak bisa semuanya dimakan. Nah di situ waktu di startup studio kita belajar untuk bisa fokus, untuk bisa grow lebih cepat lagi. Kita jadi bisa brainstorming sehingga bisa menentukan oke, yang ini dulu yang kita lakukan di awal-awal untuk early stage kayak ekosistem gitu. Oke, nah sekarang nih ke Mas Radium, sekarang kan pasti lagi menemukan hambatan nih, karena kan emang masih pandemi, agak susah untuk keluar negeri. Kira-kira masih bisa nggak sih kontak studio startup Indonesia untuk membantu? Tapi nanti ya, dijawabnya ya setelah jeda, tetap di Ngopi. Saya mau tanya nih masing-masing, ini rahasia umum dari perusahaan. Saya mau tanya, berani nggak dikasih tahu di sini? Pegawai Bang Ernest, Bang Adrian, Bang Radium sekarang berapa? Dan pendapatannya berapa nih perusahaan masing-masingnya? Mau minta uang jajan? Ini kan motivasi buat yang di luar sana.